Ya, jemaat dipersilakan dulu. Salam Bapak Ibu. Halo. Ya, apa kabar kita? Baik. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah singkat saja, carilah Tuhan. Mari kita lihat dari firman ini dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita baca ya. Mari kita baca. Saya berharap nanti kita menghafal ini, membawa pulang. 1-2 ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, sudah bisa kita hafal ini? Ya, kalau coba kita tidak ditampilkan di depan ya. Mari kita dari alamatnya 1-2 ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, pemuda ini biasanya semangat. Ada pemuda yang bisa berdiri satu orang yang sudah bisa menghafal. Ayo. Ada yang semangat yang pemuda? Satu orang. Siapa? Yeri. Ayo, Yeri. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, bagus. Nah, pemudinya satu orang. Pemudi. Ya, siapa nih pemudi? Mewakili. Ada? Nanti ada hadiahnya saya berikan. Gak ada. Ya, siapa pemudi? Takut. Iya. Gak ada yang ditunggu. Ya, tapi Sion. Ayo Sion. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah selama ia dekat. Iya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berapa kali? Satu orang. Oh, abang bapak itu kayaknya. Iya. Atau pernah dance skala. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Iya, mama lebih maju dari bapak. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi kita 1-2 ya dari alamatnya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, umumnya manusia di bumi dia mencari apa? Sen, ya, sen satu. Lagi apa? Ternama, jabatan. Jabatan, ya. Ada lagi? Pengakuan, ya. Saya pernah dengar dari orang Batak katanya, saya lupa itu. Ada 3 yang umum yang dicari orang Batak itu katanya apa? Amoraon, Asamakon, Hagapion. Iya, itu yang dicari. Dan sebenarnya bukan hanya orang Batak. Ketika bangsa-bangsa Eropa juga datang ke Indonesia awalnya, mereka mencari emas, gold, ya, apalagi glory, satu lagi, iya, itulah yang dicari bangsa-bangsa. Itulah yang dicari manusia.
Kalau kita apa yang kita cari? Jiwa. Semua ya. Duit perlu kita. Ya perlu ya. Jangan pula nanti nggak usah lah cari duit. Perlu itu ya. Perlu karena memang kita harus mencari. Sejak manusia terjatuh ke dalam dosa, Tuhan berfirman kepada laki-laki, apa katanya? Susah payahmu Mencari nafkah. ya, memang mencari. Ya, jadi itu tidak salah kalau kita mencari uang. Ya, tapi banyak hal. Kalau saya ingat dulu kata mama saya, waktu kami motong ayam, aku ceker aja katanya. Kenapa cekernya, Mak? Gelang megegeh mencari katanya. Ceker mano itu dia mau bagian yang kakinya. Gelang megegeh mencari katanya. Memang saya lihat dulu mama saya itu megegeh mencari, tapi Bukan karena ceker ayam. susah lala. Megegeh dia akan mencari, tapi panci lalu pasu-pasu. Begitu. Tapi di sini kurasa enggak ya. Kita kan udah ikan bersisik kata Bu Deti tadi. Dulu jemaat bola itu hanya ikan lele kata. Enggak pernah ditunggu, enggak pernah ada sisiknya. Yang ada cuman selanya. Ya jadi kalau aku dulu masa muda aku cuma satu yang aku cari, kesenangan. Di mana yang senang? Di mana yang kebahagiaan? Ya, jadi uang, kesenangan, jabatan, popularitas, ya ini yang akan dicari. Kalau anak-anak remaja hari ini, pemuda ini apa yang dicari? Apa des? Validasi, pilot, ya, mantap. Jadi apa yang kamu cari? Kesenangan, ya. Berarti mirip kita ya. Ya saya dulu cari perhatian, sangat suka. Kenapa? Karena saya kurang perhatian. Masa remaja saya begitu kelam. Karena itu awalnya saya ke gereja pun. Saya ingat dulu kelas 4 SD saya ke gereja, sementara ayah ibu saya masih pemenang, masih berbegu, masih duduk. Saya cari ke gereja itu tujuannya apa? Cari perhatian. Karena dulu ada seorang gadis, ya saya bilang gadis remaja ya. Kalau diperhatikan saya senang kali saya. Kalau pemuda-pemudi ini di sini kurang ada ke saya mencari perhatian. Ya. Jadi bukan cari Tuhan. Firman Tuhan tadi apa katanya? Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Jadi kita harus mencari Tuhan dengan apa? Sungguh-sungguh. Kita mesti berdoa kepadanya karena Ia masih dekat dengan kita. Karena ada saatnya nanti ketika kita mau mencari, ya kita nggak bisa lagi mencari. Dulu ada seorang pendeta bersaksi, dia pernah melayani seseorang berkali-kali, berulang-ulang. Dia layani supaya dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tapi dia tetap menolak dan tidak mau datang kepada Tuhan. Ya, singkat cerita suatu akhir dia sudah opname di rumah sakit di ruang ICU. Maka pendeta bilang, katanya ya, aloklah Tuhan Yesus itu. Tapi dia enggak lagi bisa berdoa, enggak lagi bisa mengatakan ikuti aku berdoa kata Bapak pendeta itu, tetapi dia enggak bisa lagi mengikuti berdoa. Ya, saya tidak tahu apakah Tuhan, karena dibilang tadi carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ya ada saatnya Allah itu
Ketika kita mau temui, dia tidak akan berkenan lagi kepada kita. Ketika kita kompromi terhadap dosa, kita tidak mau mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman ini mengingatkan kita semua hari ini. Kita harus mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kalau anak murid mau kita dia, ketika dia sudah dipanggil Tuhan, kan tidak bisa lagi dia mencari Tuhan. Karena ada firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tetapi ketika kita sudah menghadap Tuhan, kita nanti menjerit pun di hadapannya, maka Allah tidak akan berkenan menerima pengampunan bagi kita. Oleh karena itu Yesaya mengingatkan kepada orang-orang Israel waktu itu, sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ya, supaya karena ini adalah kegenapan janji Kristus, di mana sebenarnya Yesaya bernubuat kepada bangsa Israel bahwa mereka ditawarkan Tuhan untuk keluar dari Babel, untuk datang kepada Tuhan, karena mereka nantinya kan Yerusalem itu diserang, dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Lalu orang-orang Israel menjadi tawanan di Babel. Ya, Yesaya tidak hidup lagi zaman ini. 100 tahun setelah kematiannya, disitulah Yerusalem dihancurkan. Ya, makanya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat 1 pasal 55 ini sebentar. Yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tawaran bagaimana Tuhan tidak memandang kaya dan miskin. Dia tidak membuat diskriminasi. Makanya dikatakan hai semua orang. Berarti yang kaya, yang miskin itu Tuhan tawarkan untuk turut serta dalam keselamatan. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel waktu itu. Dan ini juga Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa di sini ada namanya minuman, ya. Minuman dan makanan itu melambangkan anugerah keselamatan, kehidupan yang Allah janjikan kepada semua orang melalui Tuhan Yesus Kristus, di mana tidak perlu membayar, tidak perlu pakai apa? Uang. Jadi keselamatan yang dianugerahkan Tuhan itu lewat Yesus Kristus tidak seperti yang dikatakannya, hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Jadi betapa indahnya Bapak Ibu keselamatan yang Allah berikan itu kepada kita tanpa mahar, tanpa uang. Kita hanya cukup datang kepada Tuhan. Ya. Ayat 2 kita lihat sedikit, dikatakan di sana, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian
yang paling lezat. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang berkelimpahan kalau kita lihat di sini, dan kepuasan yang sebenarnya itu Tuhan tawarkan. Tetapi orang sering kali apa kira-kira ini? Memilih apa? Hal-hal lain yang tak dapat memuaskan mereka. Makanya tadi dibilang, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya apa? Banyak orang dia belanjakan uangnya, udah berjerih lelah mencari, tetapi dia gunakan untuk kesia-siaan. Kalau ada pemuda dia beli rokok, itu kan apa itu? Ya, itu kan bukan roti yang bisa mengenyangkan. Justru itu membuat apa? Penyakit, haus. Itulah. Makanya firman Tuhan ini mengatakan, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Kurasa di sini nggak ada seperti itu ya. Kamu sudah berjerih lelah, tapi kamu gunakan uang itu untuk nggak bisa kita puas. Ya, saya dulu waktu SMP saya ingat, saya belum bertobat, pulang sekolah ada game dulu. Kalau game hari ini game online ya. Kalau dulu game kami game ini yang masukkan koin gitu duduk. Jadi ketika saya main memang saya lupa segalanya. Tapi setelah selesai main saya nyesal. Kenapa tadi saya mainnya? Bagus tadi saya beli susu, beli roti, saya makan. Nah, inilah yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pemuda di sini kan ada gitu ya. Baru-baru game, handphone beli. Johnson baru-baru ini beli apa? Handset. Online dia lebih pandai dari saya bilang. Kenapa kamu belanjakan uang itu untuk itu? Kenyang kan? Enggak. Anak-anak nggak pernah puas itu. Anak-anak saya di rumah itu udah main, haus lagi. Karena itulah hal-hal yang apa? Hal-hal yang tidak memuaskan. Itu hanya sebentar sekali. Kan banyak kita hari ini seperti itu sebenarnya. Ya, kalau HP pagi-pagi mungkin kita cari langsung cepat ya. Apakah ada hati kita mencari Tuhan duluan daripada HP? Firman Tuhan tadi bilang apa? Carilah Tuhan. Nah, kamu tidak kayu ke dalam itu. Handphone, udah habis baterainya. Kan begitu. Padahal firman Tuhan tadi mengatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selama ia dekat. Ya, orang hari ini mungkin lebih tutus mencari duit daripada Tuhan. Saya kadang-kadang merenung, kalau hujan deras saya harus pergi ke sekolah untuk kerja, berarti kan hebat kan? Lalu hati saya tanya, Tuhan, andai mana duit kan aku begini. Gua kira-kira. Apakah sebanding bagaimana kita gigihnya mencari uang tadi, begitu juga kita gigihnya mau mencari Tuhan, wajah Tuhan. Semangat ya. Dalam istilah gigi kita mah, udan latapil udan kata mama saya. Kayak apa? Las latapil las. Untuk mencari rezeki. Memang itu gak salah. Tapi adakah Tuhan duluan kita utamakan?
Karena di dalam Matius 6 ayat 33 juga dikatakan apa? Carilah. Apa yang perlu dicari? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Semua itu apa? Apa yang menjadi keperluan kita? Makanan, roti tadi, minuman, itu Tuhan akan tambahkan. Tuhan tidak pernah berjanji bagaimana Dia memenuhi semua dulu baru kita cari. Itu akan mengikat kita sehingga kita tidak akan pernah datang kepada Dia. Kalau adik Nobi tadi katanya dia terlambat kasusnya, nunggu cek katanya. Memang itu banyak orang mencari, itu yang utama. Dia nggak cari Tuhan, akhirnya salah jalan. Kalau aku cari kebahagiaan yang benar, semua manusia sebenarnya cari kebahagiaan. Tapi kalau nggak tepat nanti caranya, bukan kebahagiaan yang lain, tapi susah. Saya sudah mengalami. Kenapa anak-anak Tuhan juga banyak susah, banyak merana. Akhirnya dia nyanyi, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Orang dia kompromi. Biasanya orang-orang yang kompromi akhirnya karena dia bukan mengikuti Tuhan, bukan mau mencari Tuhan. Karena firman Tuhan apa katanya, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, saya pun pernah mengalami begitu Bapak Ibu. Makanya saya tadi banyak perkara saya pernah nyanyi itu. Waktu itu saya ingat saya kompromi, sehingga nggak tahu lagi. Nggak mungkin Tuhan ketika kita cari Dia dengan sungguh-sungguh, Dia tidak menyatakan firman-Nya bagi kita, sehingga semuanya terang kita lihat. Tidak samar-samar, tidak gelap. Karena Yesus mengatakan, akulah terang. Anda ini senter dulu terang, nyala dia. Orang lain pun bisa bang senter, ya kan? Sehingga orang itu tidak jatuh. Kita pun ya pasti selamat. Ya, kadang-kadang kan terang tadi sudah redup dia. Bagi lampu kayak trauma, teplok. Lampu teplok dulu ada yang pakai kaca, dia tahu kan Bapak Ibu? Iya. Lampu trauma itu. Oh iya salah saya. Lampu trauma itu kalau udah hitam kacanya kan nggak terang lagi. Seperti itulah kehidupan kekristenan. Supaya terang macam mana? Iya, bersikap. Datang sama Tuhan. Tuhan Yesus gunakan aku. Ya naik tidak naik. Karena kalau semakin terang sebenarnya, rintuk-rintuk titik besi dah. Coba terangnya itu sama-sama enggak. Apalagi enggak ada sama sekali. Terang kunang-kunang aja pun senang aku pernah jalan dari Kuala ke Lamuci waktu itu. Udah bertobat itu. Jam 12 malam karena saya belajar matematika waktu itu sama guru matematika saya, pulang setengah 12. Takutnya aku waktu itu. Tapi lihat lagi kunang-kunang di nakala silu-silu gak mati. Kan begitu dulu ya. Tapi kunang-kunang Tuhan ciptakan. Ya, dia sangat berarti di kegelapan malam. Memang waktu itu datang kunang-kunang agak nampak sedikit dia. Tapi jalan itu enggak malah jelas. Tapi ada juga menemani dia begitu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan. Tuhan itu perlu kita cari selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bunda dari Tuhan dari maka kamu berseru. Selama Tuhan dekat, berseru kepada Tuhan. Ya, enaknya sebenarnya Tuhan ini kalau Dia lagi berkenan, ya makanya di dalam 2 Korintus mungkin
Oke, mari kita lihat sebentar. Ada firman Tuhan 2 Korintus pasal 6. Ayat 1 sampai 2. Ini penting. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Ini katanya. Saya akan baca ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Rupanya bagaimana Paulus berbicara keras kepada jemaat Korintus. Kita tahu bagaimana jemaat Korintus mereka berdosa, bahkan ada yang berzina dengan saudara-saudaranya. Ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi bagaimana di sini jelas Tuhan mengatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Seolah-olah ada masanya Allah ini tidak berkenan. Gitu. Ketika kita mengeraskan hati kita, Tuhan sudah bicara lewat firman-Nya. Ini bisa berbahaya. Tapi bagi saya, selama kita masih hidup, kita masih bisa berseru kepada Dia. Ada mati malangnya. Makanya, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Ya. Berseru kepada Dia selama Ia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Amos juga mengatakan, mari kita lihat Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4 juga mengatakan, saya akan baca. Ada yang sudah dapat? Silakan baca satu orang. Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Iya, cari. Tema kita tadi, carilah Tuhan, ya. Oleh karena itu, carilah aku, maka kamu akan hidup. Orang-orang yang gak mencari Tuhan, dia tidak akan beroleh kehidupan. Ketika kita mencari sesuatu yang memuaskan kita di dunia ini, kita tidak akan pernah puas. Saya sudah mengalami itu. Ketika kita mencari hiburan-hiburan dunia ini, tak pernah puas. Siap ini, nanti datang lagi ini. Siap ini, klik lagi itu. Tidak pernah puas. Sama dengan minum apa. Ketika kita haus, kita minum sosro. Nah, dimuaskan. Ketika kita haus, kita cari pantai. Pantai itu hebat ya, menarik, cantik, warnanya hebat, menarik. Tapi ketika kita minum, hadikah muaskan? Tidak. Tapi ketika kita minum air yang Tuhan Allah berikan untuk kita minum, karena pantai itu kan buatan manusia, sosro itu buatan manusia, tapi air yang sesungguhnya yang Allah berikan, ketika kita minum, puas kita, lega kita. Demikianlah orang-orang yang datang kepada Tuhan, maka dia akan puas dalam hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Karena orang yang mencarinya yang akan mendapat. Mari kita akhiri firman ini dari Matius 7 ayat 7. Nanti Bapak Ibu, Yesaya itu boleh dibaca lagi di rumah ya, bahwa itu janji keselamatan yang Allah berikan kepada kita lewat Yesus Kristus. Matius 7 ayat 7 katanya demikian. Mari kita baca 1-2 ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Ya ketika saya, Bapak Ibu terus mencari wajah Tuhan, kita akan mendapat. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Oleh karena hal-hal dunia ini. Karena ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Bukankah perjalanan bangsa Israel mengingatkan kita? Ketika mereka mencari Tuhan, mereka hidup dalam keindahan, mereka hidup dalam kebahagiaan. Tetapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, bagaimana akhirnya mereka hidup? Mereka diperbudak baik di Mesir, mereka diperbudak di Babel. Oleh karena mereka tidak lagi mau mencari Tuhan, tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang sudah memberikan keselamatan itu secara gratis. Tidak perlu kami uang, tidak perlu kami sesuatu, kami hanya cukup datang kepada-Mu. Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami supaya kami mencari Tuhan selama Tuhan berkenan di dunia, supaya kami berseru kepada-Mu selama Tuhan dekat. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau hari ini dekat kepada kami. Engkau selalu bersama kami. Oleh karena itu biarlah ini Tuhan, firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa ada waktunya Tuhan berkenan. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.